Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azizin Samsul Saida dengan NPM 2408 260236 di blok basic System Organ of Cardiovascular, Respiratory System, dan Digestive System. Di sini saya akan menjelaskan penyakit yaitu gastritis atau radang lambung. Gastritis sendiri itu adalah peradangan pada mukosa lambung yang dapat bersifat akut maupun kronis dengan gejala yang bervariasi dari ringan seperti nyeri ulu hati hingga berat seperti perdarahan saluran cerna. Kondisi ini terjadi akibat ketidakseimbangan antara faktor agresif seperti asam lambung dan pespin dan mekanisme pelindung mukosa lambung. Untuk jenis gastritis sendiri ada berdasarkan durasi, berdasarkan etiologi. Untuk berdasarkan durasinya ada gastritis akut seperti terjadi secara tiba-tiba, biasanya karena iritasi sementara akibat obat alkohol atau infeksi. Lalu ada gastritis kronis, yaitu peradangan berlangsung lama, biasanya terkait dengan infeksi Helicobacter pylori atau penyakit autoimun. Lalu ada berdasarkan etiologi, yaitu ada gastritis erosif atau reaktif, yaitu iritasi mukosa lambung ke erosi superficial. Penyebabnya ada NSAID, alkohol, stres berat, atau trauma, luka bakar berat, sampai stres ulcer. Lalu ada gastritis non-erosif, terutama disebabkan oleh infeksi Helicobacter pylori, umum di negara berkembang. Lalu ada gastritis autoimun, tubuh menyerang sel parietal sendiri, mengganggu produksi intrinsik faktor sampai risiko anemia pernisiosa. Adapun penyebabnya atau faktor risikonya ada faktor agresif, yaitu infeksi Helicobacter pylori, yaitu bakteri gram negatif menempel pada mukosa dan menyebabkan inflamasi kronik. Lalu ada NSAID seperti aspirin atau ibuprofen, yaitu menghambat prostaglandin sampai penurunan mukus pelindung lambung. Lalu ada alkohol dan rokok, yaitu merusak lambung secara langsung. Stres fisiologis berat seperti trauma, luka bakar, sampai gastritis stres. Autoimun, melawan sel parietal dan intrinsik faktor. Lalu ada reflux empedu. Reflux ke lambung dapat menyebabkan infeksi kimia. Lalu ada manifestasi klinis, yaitu seperti nyeri epigastrium di ulu hati, mual dan muntah, perut terasa penuh atau kembung, hilang nafsu makan, muntah darah atau tinja hitam jika terjadi pendarahan. Kadang bisa asimptomatik, terutama pada gastritis kronis. Yang kelima ada manajemen dan pengobatan. Untuk tujuan utamanya yaitu menghilangkan penyebab, menyembuhkan mukosa lambung, serta mencegah komplikasi seperti ulkus dan perdarahan. Lalu ada penanganan umumnya seperti penghentian penyebab, bisa dengan stop NSAID jika memungkinkan, hindari alkohol, rokok, dan makanan iritatif seperti pedas atau asam. Lalu ada terapi medis seperti antasida, yaitu menetralisir asam lambung. Lalu ada proton pump inhibitor, yaitu omeprazole, lalu lansoprazole, lalu untuk mengurangi produksi asam. Lalu ada ranitidin dan famotidin, lebih baik jarang digunakan. Lalu ada antibiotik untuk Helicobacter pylori, kombinasi amoksisilin, clarithromycin, dan PPI. Lalu ada gastritis autoimun, yaitu menggunakan terapi vitamin B12 untuk jangka panjang karena resiko anemia pernisiosa. Dan yang keenam, untuk pencegahannya ada pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Untuk pencegahan sekunder, maksudnya primer, pertama ada hindari NSAID sembarangan, kurangi alkohol dan rokok, cuci tangan dan cegah infeksi H. pylori bakteri. Lalu makan secara teratur dan tidak berlebihan, kelola stres, cek rutin bagi yang mengonsumsi NSAID jangka panjang, endoskopi untuk pasien dengan keluhan kronis,
Dan untuk percobaan sekunder ada pengobatan tuntas Hyperbakteri pylori. Mungkin itu saja. Berikut dari referensi yang saya gunakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.